Perihal tentang zodiak, kalau kalian cuma sekedar baca iseng, itu mendingan gak usah dibaca, karena itu gak baik, lebih dekat kepada mudaratnya. Tetapi kalau sampai kalian percaya sama ramalan zodiak, maka itu syirik. Sama aja kayak kalian itu ngedatengin seorang dukun, ya. Ketika seseorang ngedatengin seorang dukun, bahkan percaya ke dukun, itu salatnya selama 40 hari gak akan diterima. Tetapi dia tetap wajib untuk sholat. Jadi seakan-akan dia itu wajib untuk sholat, tapi sholatnya 40 hari tetap aja gak diterima pahalanya. Lagi pula orang yang percaya sama zodiak itu kemana sih pikirannya? Sumpah. Orang yang nulis zodiak itu siapa sebenarnya? Siapa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama emang dukun. Dukun jelas. Dia punya ilmu, cuman ilmunya apa dukun itu. Yang kedua, mungkin aja ada orang yang ngetik, kerjanya ngeramal dapat duit. Lu lupa deh. Kenapa sih kita susah banget buat toleransi ke agama lain? Yang muslim menghormati yang non muslim bakal menghormati yang muslim. Please, kalau ada orang lakuin ritual mereka tidak mengganggu agama kita, selama tidak mengganggu agama kita, please diem. Diem itu sudah merupakan sebuah kunci yang paling enak. Toleransi itu bukan ketika kita ngikutin ritual mereka, bukan. Toleransi adalah ketika kita diem menghormati mereka. Mereka mau ngapain selama tidak mengganggu agama kita, diem. Ketika kamu menghina, kamu tidak menunjukkan esensi seorang muslim sejati loh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Dan janganlah kalian mencaci orang-orang yang non-muslim, anggap aja non-muslim, sehingga mereka akan mencaci Allah di luar daripada ilmu mereka. So, ketika kamu sekarang mencaci agama orang lain, terus ketika mereka mencaci agama kamu, siapa yang salah? Kamu, karena kamu yang sumber permasalahannya. Kecuali kalau tiba-tiba mereka nyerang, jelas mereka salah dan wajib kita lawan. Tapi please, gak ada masalah terus kamu Kenapa gak boleh? Boleh. Rasulullah SAW aja dulu pernah menerima sebuah daging dari Zainab binti Harith. Itu dulu belum masuk Islam. Kan sekarang udah dalam sejarah udah masuk Islam. Terus beliau juga pernah menerima hadiah dari seorang raja di suatu tempat. Mana tempatnya itu saya lupa. Al-Muqawqis menerima sebuah hadiah. Bahkan Al-Muqawqis itu merupakan kafir harbi, bukan kafir dhimmi. Kafir harbi itu kafir musuh, non muslim yang musuh. Jadi kalian juga orang muslim kalau punya sahabat atau teman dekat yang non muslim, kak juga kasih hadiah, kasih gift kayak gitu. Jadi seakan-akan kita juga kaku, oh ini orang gak gitu juga. Dan juga kalau non muslim, ya non muslim bagi teman-teman sekalian yang non muslim, saudara-saudaraku yang non muslim, kalian kalau mau ngasih hadiah ke seorang muslim, jangan ngasih yang berupa daging-daging gitu loh. Kayak kasih aja hadiah berupa roti, cake, atau apapun. Jadi gak ada ragu-ragu gitu dalam hati. Berbeda dengan jin dan manusia yang tempatnya adalah surga ataupun neraka, maka tempat hewan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Kunu turaba," jadilah kalian abu. So, nanti mereka semua hewan-hewan itu akan jadi abu di akhirat nanti. Itu konsep Islam. Sekitar tahun 2016 saya belajar beatbox secara otodidak dan saya bisa melakukannya otodidak, full nonton di YouTube sendirian dan saya bisa melakukan beatbox. Terus pada saat itu saya berpikir, kenapa orang Indonesia yang sulit untuk melafalkan huruf-huruf hijaiyah, makharijul huruf, huruf-huruf Arab itu sulit untuk melafalkan, padahal hakikatnya mereka tuh bisa melakukannya. Beatbox yang sesusah ini aja bisa, apalagi untuk makharijul huruf yang Allah Subhanahu wa taala sendiri mudahkan bagi seorang hambanya untuk belajar Al-Qur'an. Bukankah makharijul huruf merupakan bagian daripada Al-Qur'an? Coba kalian sekarang searching di YouTube cara melafalkan huruf alif, ba, ta, tha, sampai ya. Terus kalian aplikasikan itu ke dalam Al-Quran. Pasti mantep deh. Jadi kalian kalau ngeliat orang fasih itu gak terlalu gak gitu. Karena kalian juga bisa. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, va, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim. Kali ini saya mau bahas tentang beberapa hal yang gak bisa kita jadikan sebagai bercandaan, gak bisa kita jadikan sebagai jokes. Sekalipun kamu bilang bahwasanya, lu aja belum siap menerima dark jokes. Karena ini hubungannya sama akidah, bro. Dalam Islam hal kayak gini gak bisa dijadikan sebagai sebuah patokan untuk bercandaan. Yang pertama, ketika kita bercanda atas nama Tuhan. Contoh, gak semua. Contoh tuh kayak gini. Pernah gak kita lihat di TikTok ada orang yang bilang ketika Allah nyiptain si dia, terus dimasukin kayak gini model air. Atau bercandaan yang model, oh Allah pasti nyiptain
Taehyung pas lagi bahagia ya makanya Taehyung ganteng. Itu itu bukan bercandaan yang bisa dibikin mainan. Atau ada kan konten di TikTok yang joget di neraka ketika gue dan teman-teman gue masuk neraka. Bro, intinya kalau kalian belum tahu konsepnya, jangan pernah masukkan bahasan-bahasan agama ke dalam jokes. Kecuali kalian tahu konsepnya kalau ini masih berada di jalur aman. Apakah menelan ludah ketika puasa itu batal? Jawabannya tidak. Dengan beberapa syarat. Syarat pertamanya adalah ludahnya masih di dalam mulut. Jadi belum dikeluarin. Dia itu cuma sekitar gitu dong. Gak lihat apa sih? Jadi kalau semisal ludahnya dia itu keluarin, tuh terus dikumpulin di tangan ini, terus dia minum lagi, maka itu batal. Lagian siapa sih yang gak ada kerjaan buat kayak gituan tuh ngapain? Tapi ada bahasanya juga kayak gitu dalam hukum fikih. Jadi jawabannya enggak, mau kamu telan 1 ton dari mulut itu, telan ludah, diginiin, tetap gak batal. Yuk, assalamualaikum. A'dha'us sujudi sab'atun. Hal-hal yang harus nyentuh lantai ketika sujud itu ada 7. Al-jabhatu, pertama itu ada dahi. Dahi itu harus gini, nyentuh. Wa butunu asabi'il kaffaini, dan kedua telapak tangan. Ada 3 berarti, udah 3 yang disebutin. Warrukbatani, dan apa ini? Lutut ya? Iya, kedua lutut. Udah ada 5 yang disebut. Wa butunu asabi'ir rijlaini, dan ini apa ini? Bagian kaki. Apa ini ya Allah? Intinya pas sujud harus gini. Posisi kaki tuh gini. Harus kena lantai begini. Bukan begini gak boleh. Begini gak boleh, begini gak boleh, apalagi diangkat. Harus begini. Sedangkan untuk hidung, posisinya itu sunnah. Jadi gak wajib. Jadi kalau semisal nyampe ke lantai, tapi salah satu bahasan dari kitab fikih adalah wa an takuna salatu bil arabiyyati, dan salat itu harus menggunakan bahasa Arab. So ketika salat terus ada orang bicara pakai bahasa Indonesia, maka itu bakalan bikin batal. Terus gimana tipsnya Sen? Saya lagi sujud pengen banget curhat sama Allah. Itu gimana caranya? Gini caranya. Jadi gini caranya. Di mulut kita, biar kita serak gitu sama Allah, kita ngomong ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus di hati kita tuh curhat. Kayak curhatnya dalam hati doang gitu. Jadi untuk sholat pure 100% dari awal sampai akhir harus bahasa Arab semua. Yang enggak ini saya dari tadi video sebelumnya juga saya kaku banget mulut ini. Intinya sholat itu harus pakai bahasa Arab gitu ya. Kalau emang mau doa dalam hati aja. Slow mo gani. Gak usah. Assalamualaikum. Tidak, ini bukan slow-mo. Jadi gini, bahasan itu ada beberapa hal. Pertama, kalau dia sholat, terus di pertengahan sholat, dia sadar bahwasannya ada rambutnya yang keluar atau ada auratnya yang kebuka dikit, maka ketika sholat dia masukin lagi, berusaha masukin, terus perbaikin. Itu gak batal kok. Tapi kalau semisal dia terbuka auratnya sampai selesai sholat, di sini ada 2 bahasan. Bahasan pertama terdiri dari 2 bahasan. Bahasan pertama ini bilang kalau semisal hal-hal kecil kayak rambut keluar dikit gitu akan dianggap makfu, kayak diampunin gitu. Tapi yang lebih dikuatkan adalah batal. Bahasan kedua apa ya? Udah itu aja kok, saya tadi bikin belibet-belibet gitu. Intinya kalau sadar pas sholat berusaha masukin. Kalau udah sadar kalau sampai sholatnya selesai, maka di situ ada yang bilang kalau hal-hal kecil gak apa-apa, tapi ada yang bilang batal. Perihal pacaran di bulan puasa, mau itu di bulan puasa ataupun di luarnya, sama-sama gak boleh. Nyesek ya, yang pacaran nyesek pasti itu, pasti nyesek. Terus tiba-tiba ada yang komen, Husen, pasti kamu gak pernah jatuh cinta ya, pasti kamu gak pernah pacaran ya, pasti kamu gini, kamu itu orangnya close minded, kamu itu tidak open minded, kamu itu otaknya tertutup. Saya mau kasih tahu bahwasannya saya itu punya mantan juga. Saya laki normal, bahkan kalau gini ya, saya mau kasih tahu kalau saya itu udah jatuh cinta sama orang,
Saya bakalan jadi bucin segila-gilanya saya bucin. Sumpah. Dan not saya itu bakalan terisi sama puisi banyak banget. Apalagi kalau udah patah itu. Puisi sehari jadi 20 jadi itu. Jadi saya mau bilang bosannya jatuh cinta itu gak harus pakai pacaran. Mohon maaf yang sakit.